Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas riset operasi, yakni memaksimalisasi profit pada perusahaan roti Bunda Bakery menggunakan metode Simplex. Di sini metode Simplex sudah diajarkan oleh dosen kami, yakni Bu Hauza. Saya ucapkan terima kasih. Ini digunakan untuk menentukan maksimalisasi suatu profit atau maksimalisasi keuntungan dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam menentukan maksimalisasi ada banyak metode, salah satunya metode Simplex ini, seperti yang lainnya metode grafik, metode dualitas dan sebagainya masih banyak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang metode Simplex oleh Zaki Firmansyah, NIM 1761010. Oke, untuk latar belakang ini sebenarnya saya mengambil dari sebuah jurnal. Jadi sebuah jurnal yang saya kerjakan menggunakan metode Simplex, yakni latar belakangnya usaha dan penghasilan menjadi suatu hal pokok dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup mereka. Meski terlibat dalam situasi untung dan rugi, mereka harus tetap menjalaninya sebagai bekal keberlangsungan hidup dan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga. Namun, dalam suatu usaha dan lembaga perusahaan pasti menginginkan jumlah keuntungan yang besar untuk kemajuan dirinya dan usahanya sendiri. Bunda Bakery lah salah satu contohnya. Perusahaan ini merupakan perusahaan pembuat aneka macam roti dan kue. Dengan banyaknya roti dan kue yang diproduksi, maka perlu ditentukan produksi mana yang menjadi prioritas dan ketersediaan bahan baku yang ada sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi maksimal. Oke. Dari penjelasan latar belakang tadi, kita bisa menentukan rumusan masalah, yakni yang pertama bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia di Bunda Bakery, dan yang kedua bagaimana memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kita di sini ada dua fokus, yakni penggunaan sumber daya yang tersedia secara maksimal dan mendapatkan keuntungan dengan pengelolaan sumber daya tersebut. Oke, karena kita memperoleh suatu rumusan masalah, maka kita juga mempunyai tujuannya. Yakni penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya yang tersedia di Bunda Bakery dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yakni tujuannya menjawab dari rumusan masalah yang tadi. Nah, di penelitian ini juga mempunyai manfaat, yakni bagi pemilik toko. Pemilik toko akan memiliki kesempatan untuk memprediksi berapa keuntungan maksimal yang dapat dicapai dengan memaksimalkan bahan baku. Yang kedua, bagi pembaca dapat mempelajari metode Simplex yang tertera dalam pengerjaan ini. Oke, landasan teoritisnya. Ini sebenarnya hanya sebuah pengertian dari teori-teori tertentu. Yang pertama, nggak apa saya bacakan saja. Bunda Bakery merupakan salah satu usaha industri roti berskala kecil yang berada di Kota Bengkulu. Bunda Bakery memproduksi roti untuk dapat memenuhi permintaan konsumsi roti yang semakin meningkat. Metode Simplex, nah ini tadi sudah membahas roti dan sekarang kita membahas tentang metode Simplexnya, yakni merupakan salah satu teknik dalam program linear yang digunakan untuk mencari nilai optimal yang melibatkan banyak variabel dan banyak pembatas input. Nah, sebenarnya untuk menentukan nilai optimal, seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya bisa dilakukan dalam metode Simplex, tapi juga bisa dilakukan dalam metode yang lain yang telah diajarkan oleh Pak Hauza tentunya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah linear programming, metode grafik yang hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus dengan paling banyak 3 variabel keputusan. Maka metode Simplex dapat digunakan untuk memecahkan kasus dengan banyak variabel. Oke, variabelnya kita menggunakan variabel bebas berupa bahan baku dalam proses pembuatan roti dan variabel terikatnya berupa keuntungan maksimal. Oke, metode penelitiannya sekarang akan kita bahas ya. Selanjutnya pendekatan penelitian, yakni penelitian kuantitatif karena kita menggunakan data langsung dari objek penelitian. Desain penelitiannya adalah pengambilan data langsung dari instansi. Instrumentasinya untuk mencatat semua data dan mengolahnya, yaitu kita membutuhkan buku catatan, alat tulis berupa pena, stopwatch, serta beberapa program komputer untuk menyimpan dan mengolah datanya.
analisis datanya menggunakan metode kuantitatif karena kita melakukan pendekatan kuantitatif. Oke, hasil dan pembahasannya sekarang. Dalam Bunda Bakery kita sudah memperoleh data, yakni data tersebut dapat dibentuk dalam fungsi tujuan Z yang dapat ditulis dengan, mohon maaf datanya tidak ditampilkan di sini karena datanya sangat banyak. Jadi fungsi tujuan Z yang dapat ditulis yaitu 1303,3x1 ditambah 1217,6x2 ditambah 2387,5x3 dan seterusnya seperti yang tertera dalam fungsi ini. Nah, dengan fungsi kendala yang diperoleh dari bahan baku yang digunakan dalam produksi tepung, Jadi ini adalah setiap X1, X2, X3 dan X4 seterusnya ini merupakan bahan baku, variabel dari bahan baku yang digunakan untuk yang merupakan jenis roti. Jadi 1303,3 ini jenis roti pertama, jenis roti kedua, jenis roti ketiga, dan seterusnya sampai jenis roti ke-10 dengan menggunakan fungsi kendala yang diperoleh dari bahan baku yang digunakan dalam produksi. Nah, dalam produksi suatu tepung dan dalam produksi suatu roti dan kue, kita pasti memerlukan bahan bakunya. Yakni yang pertama kita memerlukan tepung. Nah, tepungnya di sini 21,74 untuk roti X1, 21,74 untuk roti X2 dan seterusnya sampai 16,67 untuk X9 untuk roti ke-9 dan 21,74 untuk X yang ke-10 untuk roti yang ke-10. Nah, ini memerlukan biaya kurang dari sama dengan Rp25.000. Begitu pula untuk gula, memerlukan seperti ini untuk setiap roti atau kue. Nah, selanjutnya tentunya bahan bakunya tidak hanya itu, yakni di sini juga ada telur, susu, dan ragi dengan keterangannya masing-masing sama untuk setiap roti dan kue. Oke, dengan menggunakan metode simplex maka akan diperoleh fungsi tujuan sebagai berikut. Nah, bagaimana sih cara untuk memperoleh ini? Sebenarnya saya sudah mengaturnya dalam bentuk Word. Jadi ini seperti ini. Sebenarnya ini ada tabel pertama ya. Ini tadi fungsi kendalanya. Ini ada tabel pertama. Sebenarnya saya harusnya tabelnya itu berbentuk seperti yang X1 sampai X15 ini seharusnya kita taruh di sebelah atas ini. Namun karena jumlah variabelnya terlalu banyak, maka saya bentuk tabelnya dalam bentuk potret atau ke bawah. Nah, menggunakan metode simplex yang seperti sudah diajarkan oleh Bu Fauza, kita harus menentukan kolom kuncinya, baris kunci, dan angka kunci. Gimana cara menentukannya? Yakni kita ambil dari tabel Z manakah angka yang paling besar, yakni yang paling kecil dari negatifnya, min 3837,5. Kita ambil angka yang paling kecil, kemudian dari angka yang paling kecil itu kita menentukan jumlah indeksnya, yakni membaginya dengan baris yang kolom kunci yang ada di X8. Nanti kita temukan di sini, kita temukan angka kunci, kita proses. Nah, kita proses dengan metode simplex yang sudah diajarkan oleh Bu Fauza. Kita membentuk baris baru dari mulai baris Z, BL ini baris lama, NBBK, dan BB adalah baris baru. Kemudian X11 dan seterusnya sampai nanti ketemu fungsi yang seperti ini. Yakni Z memperoleh keuntungan sebanyak Rp2.863.514 dengan maksimalkan 42 roti jenis 1, 32 roti jenis 2, 15 buah roti jenis ketiga, 33 buah roti jenis keempat, dan seterusnya sampai 45 buah roti jenis ke-10. Oke,
Berdasarkan data di atas, produksi optimal diperoleh sebanyak 404 unit per minggu. Ingat ya, ini bukan error 404. Jadi ketika ini dijumlah semuanya dari X1 sampai X10, kita memperoleh 404 unit per minggu. Apabila Bunda Bakery ingin memproduksi sesuai dengan kondisi optimal dengan menggunakan alternatif ini, yang diasumsi seluruh produk dapat terjual dengan harga yang sama, maka keuntungan yang diperoleh sebesar 2.863.514 seperti fungsi Z yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dapat diperoleh dengan memaksimalkan produk yang diproduksi oleh Bunda Bakery. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya, yakni dengan menambah ketersediaan sumber daya bahan baku yang nilai slacknya 0 dan juga menambah beberapa bahan baku yang nilai slacknya kecil. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat ditingkatkan sehingga jumlah masing-masing roti diproduksi setiap minggu adalah ini, seperti fungsi tadi. Jumlah jenisnya 42 roti isi coklat, ini roti jenis ke-1, roti jenis kedua, roti jenis ketiga, dan seterusnya sampai 45 kue yang berupa donat sate. Dengan keuntungan maksimal yang bisa diperoleh ada Rp2.863.514. Nah, ini adalah daftar pustakanya yang terdapat di dalam jurnal. Bisa kalian lihat sendiri, cuma di sini saya tambahin dengan dari materinya Bu Hauza untuk penyelesaian metode Simpleknya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.